Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman swalih-swalihah semuanya ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga teman-teman diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Rasanya Mbak Nur punya hutang nih ke teman-teman. Ya, waktu itu Mbak Nur sempat janji sama teman-teman untuk membahas tentang bagaimana sih hukumnya sebagai seorang suami, kepentingan manakah yang harus didahulukan, istri atau ibu. Seperti yang kita ketahui semuanya, kalimat yang terkesan mendiskriminasi istri, namun sebetulnya enggak. Apa itu kalimatnya? Baik, ini ketika seorang wanita menikah, maka dia menjadi milik suaminya. Namun meskipun seorang pria menikah, maka dia tetap milik ibunya. Benar nggak? Jadi sebetulnya nggak ada salahnya sih kalimat ini, nggak ada yang didiskriminasi juga. Namun jika kita melihatnya hanya dari sisi luarnya saja, pasti yang ada dalam hati kecil kita ada semacam ketidakikhlasan, bukan? Oh, merasa didiskriminasi dan sejenisnya. Jadi supaya kita lebih legowo, supaya kita lebih ikhlas, yuk mari kita kaji ini lebih dalam. Seorang pria ketika sudah menikah, status bersama keluarga barunya adalah seorang suami. Dan status dalam keluarga orang tuanya tetaplah anak. Dari dua status ini, tentu seorang suami memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Di satu sisi, tanggung jawab sebagai seorang suami, di sisi lain dia bertanggung jawab sebagai seorang anak yang berbakti, anak yang harus menjunjung tinggi orang tuanya sampai akhir. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, siapakah yang berhak terhadap wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tersebut jelas bahwa ibu adalah tanggung jawab anak laki-laki, ya. Namun yang terjadi sekarang, ada banyak sekali wanita tua renta yang terlantar. Meskipun dia memiliki anak-anak laki-laki yang sehat, yang bugar, dan tentunya Allah juga memberikan rizki pada anak laki-laki itu. Lantas, bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Memprioritaskan ibu atau istri? Kalau dilihat dari hadis yang kita baca tadi, seorang anak laki-laki bertanggung jawab pada ibunya. Namun, tidak lantas suami bisa menelantarkan istri demi seorang ibu. Itu salah besar. Karena apa? Karena ibu dan istri memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang keduanya harus diutamakan, keduanya harus dimuliakan, nggak boleh berat sebelah, harus adil. Tapi teman-teman juga harus tahu, juga harus ingat bahwa ibu yang sholihah akan melahirkan dan mendidik anak-anaknya supaya menjadi pria yang sholeh. Dan tentu suami yang sholih akan membimbing istrinya menjadi sholihah, sehingga menjadikan rumah tangganya seperti syurga yang penuh cinta. Saya yakin teman-teman sholihah di sini pasti tidak akan cemburu ya ketika melihat suami berbakti kepada ibunya. Dan bahkan teman-teman sholihah, saya sangat yakin kalian akan mendukung suami untuk berbakti, untuk cinta kepada orang tuanya, utamanya ibunya. Karena ini juga akan menjadi ladang pahala untuk kalian, ladang berkah untuk kehidupan rumah tangga kalian. Teman-teman mau kan hidupnya penuh berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, bagaimana nih bila ada suatu hajat yang bersamaan antara si ibu dan si istri? Suami harus memutuskan yang adil tentunya. Bagaimana caranya adil? Oke. Dilihat dari mana yang paling butuh prioritas utama. Misalnya di waktu yang sama nih, suami udah janjian sama istrinya buat kondangan bareng. Namun tiba-tiba di waktu yang sama ini
si ibu mengalami sakit yang butuh dibawa ke fasilitas kesehatan. Suami harus pilih mana? Tentu, suami harus mendahulukan si ibu yang perlu dibawa ke fasilitas kesehatan. Lantas bagaimana dengan kondangannya, Mbak Nur? Padahal udah janji loh, udah dandan loh, udah cantik loh, udah pakai baju bagus loh. Barangkali gini, istrinya bisa lebih ikhlas, lebih ridho untuk pergi ke kondangan sendiri. Atau mungkin jika bisa nyetir sendiri. Jika nggak bisa, panggil ojek atau panggil taksi online kalau perlu. Atau kalau misalnya resepsinya nih, waktu resepsinya masih cukup panjang, bisa menunggu suami selesai mengantarkan si ibu berobat. Demikian pula sebaliknya. Jadi sebagai seorang suami, pilih prioritas yang paling urgent, prioritas yang harus diutamakan dulu. Baru memikirkan yang sekiranya masih bisa diatasi. Itulah yang namanya adil, karena adil nggak harus sama. Intinya, memperlakukan istri dan ibu nggak boleh berat sebelah. Karena mereka sama-sama wajib dimuliakan, wajib diutamakan oleh seorang suami dan anak. Dan saya sangat yakin, seorang ibu yang salihah tentu tidak akan egois, membahayakan kehidupan rumah tangga anak-anaknya, bukan? Gimana teman-teman? Sekiranya setuju atau ada pendapat lain dari yang Mbak Nur sampaikan? Kalau setuju atau ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Kalaupun ada yang mau bercerita tentang kisahnya dan dirasa butuh saran sama Mbak Nur, boleh banget ya. Hubungi Mbak Nur di nomor yang ada dalam video ini. Kita akhiri dulu ya hari ini. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.